Perkenalkan, kami kelompok Go Green. Saya Tania Kurniawan Jati. Perkenalkan, saya Dava Malik Asmi. Misi Graciela S. Helen. Halo, saya Seldin Safakinetama. Dan kami bersekolah di SMP Regina Pace, Surakarta. Video ini kami mempersembahkan kepada guru pendamping kami, penonton dan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya kita semua mampu bertahan di bumi ini. Keadaan di bumi yang berubah mengakibatkan dampak bagi kita semua dan bumi ini. Perubahan iklim yang meningkat mengharuskan kami dari kelompok Go Green memberikan solusi yang bisa kita lakukan agar membantu memperbaiki bumi kita. First off, what exactly is climate? Climate is the average weather in an area over a period and the state of the Earth's climate system, which includes the ocean, land, and ice. The word derives from the Greek klima, meaning region or zone, as well as the verb klinein, meaning to slope or lean, and the Latin clima, meaning region or slope of the earth. Climates are classified based on the average and typical ranges of various variables, most notably temperature and precipitation, while climate variability refers to variations and other characteristics of the climate. What about climate change? Climate change is the long-term alteration of a location's temperature and typical weather patterns. In the 1960s, the word climate change was used for what we now describe as climate variability. Climate change destabilizes the Earth's temperature, increasing rates of evaporation, causing more intense storms and weather extremes, relocation and extinction of many species as their environment changes. The largest cause of climate change is the emission of gases that create a greenhouse effect, fossil fuel burning such as coal, and natural gas for energy consumption is the main source of these emissions. Climate change threatens people with food insecurity, water scarcity, flooding, infectious diseases, extreme heat, economic losses, and displacement. Tempat macam apa ini? On the other hand, climate change management is various efforts to adapt and counteract the impacts of climate change. Climate change management efforts consist of human activity. First climate change management law policy was held in Stockholm, Sweden from 5th to 16 June 1972. There are many ways to manage the climate, and many countries that are managing it. Perubahan iklim disebabkan oleh aktivitas manusia melalui emisi gas yang menimbulkan efek rumah kaca yang lebih dari 90% adalah karbon dioksida CO2 dan menata sehingga mengubah komposisi atmosfer global melalui polusi-polusi di seluruh benua dunia. Seperti di negara Cina yang memiliki polusi listrik terbesar di dunia, dan Korea khususnya Seoul dengan jejak karbon tertinggi di dunia, lebih 30.000 ton polutan berbahaya dikeluarkan ke udara hanya dari 10 pembangkit listrik tenaga batu bara. Dalam beberapa tahun terakhir, kota ini telah menghentikan operasi pembangkit listrik ini untuk mengatasi masalah tersebut. Semua ini pastinya memaksa kita untuk dapat mencari solusi terbaik perubahan bersama demi menjaga keseluruhan ciptaan Tuhan sebagai manusia yang diberi tanggung jawab berserta betapa pentingnya jiwa bela negara sejati pada semua saat ini perlu ditekankan sehingga mereka mendapatkan kesadaran diri bahwa kita adalah penerus semua ini dan bahwa sekarang mendeterminasikan kehidupan kita dalam bumi ini.
Kita sebagai manusia pasti tidak akan luput dari permasalahan pribadi hingga permasalahan dunia. Sama seperti perubahan iklim yang terus-menerus terjadi dari dampak hingga permasalahannya. Lalu apa pengaruh negatif dari perubahan iklim ini? Yaitu terhambatnya aktivitas manusia yang mencakup banyak hal. Seperti meningkatnya suhu yang sangat merugikan banyaknya mata pencaharian masyarakat yang bertumpu pada lingkungan sekitar. Lalu kerusakan ekosistem yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Hal ini akan mengancam ekosistem dan seluruh makhluk hidup dikarenakan faktor manusia. Seperti habitat es pada burung kutub yang perlahan-lahan mulai mencair. Lalu pencemaran lingkungan yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Berikut adalah bukti nyata dari pencemaran lingkungan daerah Indonesia yang mungkin tidak semuanya bisa terekspos. Hal ini juga marak terjadi di negara lain. Intinya adalah kita harus mempunyai semangat nasionalisme lingkungan sebagai bentuk kita peduli terhadap masa depan dan bersama. Selain itu, mempunyai semangat nasionalisme lingkungan juga sebagai bentuk bela negara kita sebagai orang Indonesia dan anak muda bangsa. Dari sinilah kita sebagai makhluk yang paling diberi tanggung jawab harus bisa menjaga seluruh ekosistem dan ciptaannya. Begitupun di Indonesia sendiri, banyak perubahan iklim yang terjadi. Sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai tanggung jawab yang sangat besar untuk setidaknya mengembalikan kondisi bumi agar menjadi lebih baik seperti sedia kala. Cinta dan bela negara bisa kita laksanakan juga sebagai NKRI dengan mengatasi perubahan iklim. Sebagai masyarakat pendukung dan warga Indonesia, kita dapat membela negara dan menjaga iklim melalui hal-hal seperti 1. Menggunakan angkutan umum dilakukan oleh pihak masyarakat. Jalan kaki atau menggunakan angkutan umum akan mengurangi polusi seperti polusi kendaraan bermotor ataupun mobil. 2. Menghemat energi. Dengan menghemat energi seperti menggunakan air secukupnya, mengurangi polusi radioaktif dan jejak karbon pada bumi yang dilakukan oleh semua masyarakat. Sementara sebagai pihak pemerintah negara dapat dilakukan 1. Melakukan penanaman hutan dalam skala besar didorong oleh pihak pemerintah. Karena dengan adanya hutan akan membuat kondisi bumi lebih sehat dan bisa menghasilkan udara segar untuk kita hirup. 2. Mengurangi penggunaan plastik. Dengan banyaknya sampah plastik di bumi akan mencemari tanah, air, laut, dan bahkan udara. Jadi masyarakat diimbau untuk mengurangi plastik. Kesadaran lingkungan bisa menjadi solusi mudah untuk mencegah terjadinya perubahan iklim. Mari kita lihat. Ternyata menggunakan transportasi umum menjadi solusi yang paling banyak dilakukan untuk mengurangi polusi bahaya karbon yang dikeluarkan. Selanjutnya yaitu menerapkan aktivitas go green. Seperti dengan reuse atau recycle yang sudah banyak dilakukan oleh banyak komunitas-komunitas di Indonesia. Dengan itu kita bisa menyelamatkan seluruh makhluk hidup darat maupun di laut. Menjadi cara paling mudah yaitu hemat energi. Contoh kecilnya yaitu mematikan lampu pada siang hari yang sekaligus menghemat pengeluaran kita. Solusi terakhir yaitu menanam tanaman. Pandemi ini banyak orang yang memulai hobi baru. Ternyata hal itu sangat berdampak positif bagi bumi kita, seperti menyelamatkan udara semakin bersih dan semakin sehat. Itu tadi solusi mudah yang bisa kita lakukan dari rumah untuk menjaga ekosistem sekaligus masa depan kita. Semua ini harus dimulai dari kita sendiri untuk bersama. Perubahan iklim ini memberikan dampak yang besar bagi kita semua. Kesadaran manusia yang belum sepenuhnya ada menjadikan bumi belum sepenuhnya pulih. Dampak yang diberikan juga pastinya besar dan merugikan manusia sendiri. Oleh karena itu, kita mengajak kalian untuk menjaga bumi kita dimulai dari diri kita sendiri. Dengan begitu, kita bisa menjadi contoh orang lain untuk menjaga bumi kita. Dengan kita share video ini secara tidak langsung, kamu membantu memberi wawasan kepada mereka tentang masalah iklim di bumi kita. Dan dengan like video ini, kamu memberi support agar masalah iklim ini cepat selesai.